Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam kajian Suara Kebenaran. Teman-teman, selama Kainama dan kawan-kawannya tidak berhenti untuk mengotak-ngatik dan menyelewengkan kebenaran firman Tuhan, menyesatkan orang dengan kebohongan-kebohongan mereka terhadap Alkitab, maka selama itu saya pribadi tidak akan berhenti untuk tampil mengklarifikasi dan menjelaskan kebenaran yang sesungguhnya. Kecuali Kainama menyesatkan kitabnya sendiri, itu terserah dia. Tapi karena berhubung yang dia lakukan adalah menyesatkan Alkitab, kitab sucinya orang Kristen, maka saya punya hak untuk terus mengkanter dia dan meluruskan kesalahan dan kesengajaan yang dilakukan oleh Kainama. Pada satu video yang juga saya sudah lihat, durasinya kurang lebih 2 jam 7 menit, dia membahas di situ berkaitan dengan Lukas. Lukas, penulis Injil Lukas, sekaligus penulis Kisah Para Rasul. Kesimpulannya adalah dari pemaparan yang disampaikan oleh Kainama, dia menyimpulkan bahwa Injil Lukas itu palsu. Kenapa? Karena penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Kainama. Nah, teman-teman, dari beberapa alasan yang dipakai oleh Kainama menyerang Lukas, mengatakan bahwa palsu semua, dari beberapa hal yang dipakai oleh Kainama, saya ingin memberikan komentar, namun memang tidak secara sekaligus pada video ini ya. Saya akan mencoba untuk membagi beberapa bagian video. Pada bagian ini saya ingin menampilkan dulu satu perbandingan, bukan perbandingan ya sebetulnya. Jadi lucu memang ini Kainama ini. Dia menyamakan Lukas, penulis Lukas, dengan seseorang yang bernama Lukas juga. Nah, kita lihat dulu tayangan video berikut ini. Lukas adalah seorang dokter berdarah Yunani. Berdarah Yunani. Ini yang kedua nih. Apa itu? Nama Lukas sendiri, ada pesan di dalam namanya dia itu. Ada pesan. Apa itu? Perhatikan. Lucanus besar. Lalu di bawah ada language family. Namanya itu dia ternyata bahasa. Bukan cuma nama. Dia ada nama keluarga, language, ada bahasa. Dia punya arti. Nama Lukas itu punya arti. Oke? Language family. Indo-European. Italic Latin di blok Ustazi. Dia bukan orang Yahudi. Bukan orang Yahudi, men. Orang Eropa dia bule. Teman-teman, bagian pertama yang ingin saya jelaskan tentang keberadaan Lukas, penulis Injil Lukas, sekaligus penulis Kisah Para Rasul. Memang dari beberapa keterangan yang mencatat bahwa Lukas ini bukan orang Yahudi, tetapi orang Latin. Kemudian dia bukan murid Yesus secara langsung, tetapi dia adalah murid Rasul Paulus. Kalau teman-teman lihat di beberapa informasi yang bisa teman-teman klik di Google, menjelaskan bahwa dia adalah murid dari Rasul Paulus. Nah, sebetulnya penjelasan tentang Lukas ini masih banyak. Nanti akan saya tampilkan videonya kepada teman-teman. Tetapi saya tertarik dengan apa yang ditampilkan oleh Kainama ini, di mana dia menyamakan antara Lukas, penulis Injil Lukas, dengan yang bernama Lucanus. Ya, bernama Lucanus. Sehingga dia mengatakan ternyata Lukas ini namanya itu punya arti. Punya arti. Di sini ditulis language family, Indo, Eropa, Itali, Latin. Jadi nama dari Lukas artinya mengarah kepada orang Eropa. Bule dia katanya.
Itu dulu ya teman-teman, saya jelaskan. Kemudian kalau misalkan dilihat lebih jauh, nanti ada sebetulnya ada tulisan yang dimunculkan, tapi dia juga sudah tidak menerjemahkan karena saya pikir dia terjebak ya pada statement dia sendiri. Pertanyaannya begini, sebenarnya Lukanus ini itu siapa sebetulnya? Apakah Lukanus ini adalah Lukas yang sama penulis dari Injil Lukas? Saya melihat di dalam Google ya, di sini menjelaskan begini. Namanya adalah Marcus Annaeus Lucanus. Yang dikutip oleh Kainama tadi itu adalah Marcus Annaeus Lucanus. Lahir tanggal 3 November 39 sampai 20 April 65. Jadi itu kelahiran dan kematian. Karena Lucanus ini sebetulnya tidak lama hidupnya, tidak panjang. Dia adalah seorang penyair Romawi kelahiran Cordoba. Cordoba itu di Spanyol. Kalau sekarang dibilang Cordoba. Meskipun berumur singkat, ia dianggap sebagai salah satu figur menonjol dari periode Latin kekaisaran masa mudanya dan persebaran komposisinya melampaui para penyair lainnya. Jadi intinya Lucanus ini adalah seorang penyair asal Roma berdarah Cordoba, Spanyol. Jadi dia berdarah Cordoba, Spanyol, tapi tinggal di Roma. Lucanus ini bukan Lukas yang dimaksudkan oleh Kainama. Berbeda. Dua orang yang berbeda yang tidak sama. Tapi ya sekali lagi teman-teman, Kainama ini kan memang paling gemar sekali itu. Pertama, kalau ada nama yang mirip, yang sama, dia akan langsung tarik itu. Oh ini bicara yang ini. Ini pasti yang ini. Padahal dua orang yang berbeda. Kemudian yang lucunya tadi adalah ketika dia mengatakan arti dari Lukas itu, nama Lukas itu adalah Indo, Eropa, Itali, Latin. Namanya, karena language family. Saya mencari tahu ini maksudnya apa. Ternyata Indo, Eropa, Italik ini adalah sebuah bahasa yang digunakan pada waktu itu. Bahasa yang digunakan waktu itu. Jadi tidak mengarah kepada arti Lukas. Bukan menunjuk pada arti dari Lukas itu sendiri. Lucanus maksudnya ya. Nah, kalaupun mengarah kepada Lucanus, kalaupun, tapi saya yakin tidak. Karena teman-teman tinggal lihat aja arti dari Indo, Eropa, Italik, Latin. Pasti akan menunjuk pada satu bahasa yang digunakan pada waktu itu. Nah, kalaupun mengarah, saya katakan, maka bukan kepada Lukas penulis Injil Lukas. Tetapi Lucanus, seorang penyair, seorang seniman yang luar biasa. Nah, sebetulnya begini teman-teman. Kalau mau dilihat, sebetulnya apa sih tujuan Kainama mencoba untuk menelusuri ini? Karena nanti ada beberapa, mungkin ada 3 sampai 2 atau 3 tayangan lagi video setelah ini akan saya lanjut. Saya sengaja tidak langsung secara sekaligus karena panjang sekali videonya teman-teman. Nah, sebetulnya masih ada ya, ada beberapa hal yang dia kutip di situ di dalam durasi 2 jam itu. Intinya dia mau mengatakan bahwa Lukas, penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul adalah orang kafir. Orang yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga dipastikan Injil Lukas itu adalah Injil yang palsu. Itu yang disampaikan oleh Kainama. Tapi teman-teman lihat, dari yang pertama yang sudah saya tunjukkan kepada teman-teman ini saja, dia sudah melakukan kesalahan yang fatal dalam ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena masa dia nggak tahu Lucanus ini siapa gitu? Ya kecuali memang dia, ya begitulah. Ya, kecuali memang dia, ya begitulah. Ya wajar aja ya kalau memang dia ternyata lebih bodoh dari anak kelas 5 SD ya mungkin dia nggak tahu. Tapi dia mau bilang Lucanus ini adalah Lukas itu, penulis Injil Lukas. Ternyata
kata si Haristo, dor, jeng jeng jeng. Di video itu kan sering ada gitu, setiap kali mereka seolah-olah menemukan sesuatu langsung dor, jeng jeng jeng. Nah, saya juga gitu ya. Ketika saya menelusuri siapa Lukanus ini, ternyata dor, jeng jeng jeng, bukan Lukas penulis Injil Lukas. Dua orang yang berbeda, yang tidak sama. Sehingga data yang dipakai oleh Kainama, data yang tidak bisa diterima dan tidak bisa dipegang. Untuk penjelasan tentang Lukas ini masih saya akan sambung lagi. Perlu diklarifikasi teman-teman supaya tidak terjadi kesalahan terus. Nanti saya akan sambung pada video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Dan kita akan berjumpa pada part berikut dalam pembahasan yang sama. God bless you.